2024 menghadirkan momen bahagia bagi sederet selebriti yang melepas masa lajangnya di tahun ini. Berbagai bentuk kisah berhasil mempersatukan mereka dengan pasangan yang menjadi labuhan terakhir dalam pencarian cinta. Konsep pernikahan pun cukup beragam, mulai dari pernikahan mewah dengan biaya fantastis hingga pernikahan yang digelar secara intimate. Beberapa dari mereka pun ada yang melewati ujian dan kontroversi dalam pernikahannya. Lantas siapa saja selebriti yang melangsungkan pernikahan di tahun 2024? Berikut rangkuman pernikahan selebriti di tahun 2024 versi cuap-cuap kaleidoskop. Aktor tampan Chris Lauren resmi melepas masa lajangnya dengan mempersunting Marcella Michelle pada Minggu 18 Februari 2024. Pemberkatan keduanya berlangsung hikmat di Gereja San Yohanes Bosco, Jakarta Utara. Dan dilanjutkan dengan malam resepsi mewah di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Diketahui tidak butuh waktu lama bagi kedua pasangan ini untuk mantap melangkah ke pelaminan setelah mulai muncul di publik pada awal 2024 lalu. Putri Isnari, penyanyi jebolan dangdut akademi ini resmi dipersunting oleh Abdul Aziz pada 20 April 2024 lalu. Pernikahannya digadang-gadang menjadi yang termewah di sepanjang tahun ini karena digelar selama beberapa hari. Abdul Aziz merupakan putra pengusaha tambang asal Kalimantan Timur yang ditaksir memiliki kekayaan fantastis. Putri sulung komedian Sule, Rizky Febian, resmi mempersunting sang kekasih mahal ini pada 5 Mei 2024. Pernikahan mereka mengusung dua budaya sekaligus, yakni Sunda dan Bali. Meskipun sempat ada kendala dalam pencatatan pernikahan, kini keduanya tampak semakin harmonis dan dikabarkan tengah mempersiapkan kehadiran calon buah hati. Aktris cantik berdarah Aceh, Baby Sabina resmi dipersunting Rizky Natakusuma pada 23 Juni 2024. Diketahui suami Baby merupakan anggota DPR RI yang juga berasal dari keluarga politikus terkenal. Akad nikah mereka pun digelar dengan mengusung adat Aceh dan resepsi bergaya internasional di hari yang sama. Happy Asmara menggelar pernikahan secara tertutup dengan Gilga Said pada 22 Juni 2024 lalu. Pasangan ini diketahui tidak berpacaran sebelum mantap untuk melangkah ke pelaminan. Pernikahan yang digelar di Kediri tersebut sempat mengejutkan para fans karena terkesan mendadak. Namun kini keduanya tengah berbahagia menikmati setiap momen bersama sebagai suami istri. Pada 26 Juli 2024, Tarik Halilintar resmi mempersunting Alia Mas Said dengan akad nikah yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Mereka menjadi salah satu pasangan fenomenal yang bahkan terus menjadi perbincangan hingga saat ini. Banyak yang menilai tidak ada kecocokan di antara kedua pasangan ini. Namun mereka berhasil membuktikan bahwa pernikahan sejatinya adalah hubungan antara suami istri yang tetap harmonis, meski banyak yang berusaha menjatuhkan. Setelah pencarian cukup panjang, Chand Kelvin resmi melepas masa lajangnya di usia 39 tahun. Pada 7 Juli 2024, Chand resmi mempersunting sang kekasih Dia Sahira. Keduanya mantap melangkah ke pelaminan setelah berpacaran cukup lama. Pernikahan berlangsung intimate yang hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat dengan mengusung tema adat Jawa. Kini pasangan ini tengah bersiap menanti buah hati pertama mereka yang telah memasuki usia 4 bulan di kandungan. Salsabila Adriani dan Ibrahim Rishad atau Ohim resmi menikah pada 7 Juli 2024. Pernikahan keduanya cukup kontroversi karena kisah percintaan yang dianggap berawal dari perselingkuhan. Pasangan ini tidak pernah tampil di publik bersama sebelum menggelar akad nikah, padahal sudah melangsungkan lamaran setahun sebelumnya. Namun usai sebuah kontroversi tersebut, kini keduanya tampak bahagia dan harmonis sebagai pasangan suami istri yang senantiasa mendukung satu sama lain. Irish Bella mengejutkan publik dengan kabar pernikahannya yang digelar pada 19 Oktober 2024. Irish kembali menikah usai 9 bulan menyandang status janda dari pernikahan sebelumnya bersama Ahmad Zhoni. Diketahui suami baru Irish merupakan seorang pengusaha bernama Haldi Sabri yang juga sudah menduda dan memiliki 2 anak.
Kini Iris tengah menikmati peran sebagai ibu sambung untuk kedua anak suaminya. Begitupun sebaliknya, Haldi tampak berperan sebagai ayah sambung bagi kedua anak Iris yang masih kecil. Menutup tahun 2024, Febi Rastanti resmi melepas masa lajangnya dengan dipersunting oleh Derajat Jumantara pada 9 September 2024. Rangkaian pernikahan mereka digelar semi privat dengan mengusung adat Sunda dan Palembang. Pasangan ini juga menggelar prosesi pedang pora lantaran sang suami yang merupakan perwira polisi. Dengan ini, Febi pun resmi menyandang status baru sebagai ibu bayangkari. Tahun 2025 tinggal menghitung hari, kita akan meninggalkan beberapa momen yang sudah dilewati tahun 2024 ini. Bagi beberapa pasangan selebriti, tahun 2024 seolah menjadi sebuah trauma untuk para selebriti yang gagal dalam mempertahankan rumah tangganya. Sikap harmonis dan saling setia kerap ditunjukkan di depan khalayak demi menutupi beberapa hal. Namun semua semu ketika mereka tiba-tiba memutuskan untuk berpisah. Berikut ini, tim Cuap-Cuap sudah merangkum deretan pasangan selebriti yang bercerai di tahun 2024. Okky Agustina dan pesepak bola Gunawan Dwi Cahyono resmi bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 8 Januari 2024. Menurut putusan tersebut, hak asuh anak mereka diberikan kepada Okky Agustina sampai ia menikah nanti. Kemudian terkait biaya anak, Gunawan sepakat memberikan 5 juta rupiah setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau menikah. Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini. Jujur tidak ingin adanya perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja. Kita juga habis liburan ke Singapura berdua. Saya habis liburan sama Mira ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalah dulu. Kalau saya bilang kalau untuk masalah yang dulu itu udah lewat sebenarnya, kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya dia jatuh talak ke saya dengan bilang saya mau udahan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang kasih saya waktu, kalau memang ada kesalahan saya kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik. Furi Setia atau yang dikenal juga dengan nama Mas Pur, tukang ojek pengkolan dengan sang istri Dwinda Ratna, resmi bercerai pada 5 Februari 2024 lalu. Perceraian keduanya diproses di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Dwinda mengungkap perpisahannya itu terjadi karena adanya sebuah konflik. Namun, ia dan Furi sepakat untuk tidak mengumbar atau membeberkan permasalahan itu ke publik. Dirinya juga menjelaskan bahwa perceraiannya dengan Furi berpisah secara baik-baik. Hubungan keduanya pun masih tetap terjalin dengan baik dan tetap menjaga silaturahmi. Setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama 6 tahun, Selvi Kitty dan Rangga Ilham memutuskan untuk bercerai. Sebelum berpisah, Selvi mengungkapkan bahwa ia telah berusaha memperjuangkan rumah tangganya selama 2 tahun terakhir. Namun karena tidak menemukan titik terang untuk mengatasi masalah rumah tangganya, keduanya pun memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Pesinetron Reva Naria mengaku berat untuk berpisah dari mantan istrinya Fabi Marcelia. Pernikahan mereka pun bertahan 11 tahun sebelum akhirnya ketuk palu perceraian. Kebiasaan saling diam antara keduanya atau silent treatment membuat hubungan rumah tangganya tak bertahan. Fabi juga mengungkapkan bahwa dirinya lah yang menggugat cerai sang suami. Meskipun ia sendiri yang memutuskan, sebelumnya Fabi mengatakan bahwa ia sempat menanyakan hal itu kepada orang tuanya. Adik Raffi Ahmad, Nisha Ahmad resmi bercerai dari Andika Rosadi. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus cerai Nisha Ahmad secara e-court. Anggota DPRD Jabar 2024-2029 itu juga mendapatkan hak asuh terhadap ketiga anaknya.
Andika Rosadi juga diwajibkan memberikan nafkah ida dan biaya kebutuhan anak sejumlah 20 juta rupiah per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anaknya dewasa dan mandiri. Semua orang kan namanya manusia ya, apalagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga kita punya banyak salah lah. Ini sebagai teguran buat saya menghadapinya sebagai ujian dan teguran buat saya sebagai laki-laki kepala rumah tangga. Ya harus saya hadapin dan tawakal aja, gitu aja. Salah satu pasangan selebriti yang menggegerkan publik dengan kabar perceraian pernikahan mereka adalah Ria Ricis dan Teuku Ryan. Pernikahan yang digelar pada 12 November 2021 secara megah ternyata tak menjamin langgengnya sebuah pernikahan. Perceraian antara Ricis dan Ryan tentunya tak lepas dari berbagai faktor yang menjadi penyebab kandasnya rumah tangga mereka. Sebagai salah satu pasangan selebriti yang selalu menjadi sorotan, tentu ada banyak spekulasi publik mengenai apa yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga keduanya. Dan intinya di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya, dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, itu tidak benar, dan insya Allah Maha tahu. Intinya saya mohon doanya saja untuk semuanya agar semuanya baik-baik aja. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Pernikahan Amar Zoni dan Irish Bella resmi berakhir. Pengadilan Agama Depok mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Irish Bella. Putusan pengadilan itu dibacakan e-court pada Kamis 1 Februari 2024. Sementara Amar Zoni saat ini tengah mendekam di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat akibat tersandung kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya. Amar juga wajib memberikan nafkah sebesar 10 juta rupiah untuk menghidupi kedua anaknya. Aditya Zoni dan Yasmin Owe. Aktor sekaligus politikus Aditya Zoni dan Yasmin telah diputus cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong melalui e-court atau online pada Selasa 24 September 2024. Aditya dan Yasmin resmi bercerai setelah 3 tahun membina rumah tangga. Keduanya menikah pada 28 Desember 2021 dan dikaruniai seorang anak. Dalam putusan perceraiannya itu, Majelis Hakim mengabulkan permintaan untuk Yasmin Owe yang mendapat hak asuh anak. Namun dengan catatan Yasmin diwajibkan membolehkan Aditya bertemu dengan anak semata wayangnya mereka itu. Setelah 12 tahun membangun rumah tangga, Anji dan Wina Natalia resmi bercerai setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dibacakan secara e-court pada 18 Juni 2024. Putusan tersebut menetapkan Wina mendapatkan hak asuh anak atas 2 anaknya bersama Anji. Selain mendapat hak asuh anak, Wina juga berhak menerima nafkah dari Anji sebesar 80 juta per bulan dengan kenaikan 10% di setiap tahunnya. Selain itu, Anji juga wajib memberikan nafkah mut'ah sebesar 300 juta rupiah yang bertujuan untuk menghibur hati mantan istrinya. Berjalan dengan baik, mediasi berjalan dengan baik, kita berbicara dengan tenang semuanya. Terus mediatornya juga sangat menjelaskan semuanya dengan baik. Ya, mungkin bisa dijelasin untuk berpisah atau Iya, alasannya Wina menggugat cerai, ajuin apa alasannya? Alasannya apa ya, sebenarnya ini tuh kesepakatan kita berdua. Jadi masalah itu udah lama, udah diobrolin sama keluarga, udah sama anak, udah dicoba berkali-kali. Jadi juga kesepakatan. Berapa lama maksudnya, spesifiknya berapa lama masalah itu terjadi, ada orang ketiga? Tahun. Spesifik. Udah, apa tadi pertanyaannya? Spesifik. Kayak Pak Hakim. Oh iya. Udah lama sih.
setelah secara mengejutkan mengumumkan telah bercerai lewat akun Instagram pada 25 Oktober 2024, Ari Lasso kini blak-blakan bicara kepada media. Ia mengaku bercerai adalah keputusan panjang yang telah dipikirkan matang-matang dan diperjuangkan bersama Vita Desi. Sejak Februari 2024, keduanya telah resmi bercerai dan hidup masing-masing. Namun keduanya masih berkomunikasi dan berhubungan baik demi anak-anaknya. Nah, kan kita udah hidup sendiri dan ya mungkin saya atau dia akan memulai hubungan baru gitu kan, biar nggak jadi fitnah gitu. Jadi apa namanya, ya pokoknya agar kalau baik isi saya maupun saya jalan atau dengan siapa itu orang kan biar nggak bingung gitu ya, itu aja sih. Perceraian antara Paula Verhoeven dan Baim Buang terus menarik perhatian masyarakat luas. Hal ini bukan hanya penyebab perceraiannya adalah orang ketiga, tetapi juga terkait dengan isu hak asuh kedua anak mereka. Sampai saat ini Paula masih berjuang untuk mendapatkan haknya dalam membesarkan kedua anaknya. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Selebritas Asri Welas akhirnya buka suara terkait penyebab perceraiannya dengan Galih Rida Raharja yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Salah satu alasan perceraiannya itu karena Asri selalu merasa sendiri dalam menghadapi masalah apapun tanpa kehadiran dan bantuan sang suami. Nggak ada yang mau perceraian terjadi, nggak ada. Minta maaf mengecewakan para fansku. Aktris Kimberly Ryder akhirnya angkat bicara tentang perjalanan rumah tangganya dengan Edward Akbar yang berujung pada talak 3. Pernikahan yang mereka bangun sejak 2018 itu kini berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Proses hukum yang mereka jalani pun mengungkap fakta mengejutkan tentang hubungan keduanya. Dalam sidang cerainya, Kimberly menyampaikan pengalamannya menghadapi dugaan penyekapan hingga masalah nafkah yang minim selama pernikahan. Narkoba sepertinya memang senantiasa menghantui kehidupan para selebriti. Selalu saja barang haram tersebut menjadi pelarian bagi mereka para bintang yang sedang mengalami masalah hidup. Ada di antara mereka yang baru coba-coba menyentuh dengan alasan penasaran, serta ada juga yang berulang kali terjerat kasus yang sama akibat kecanduan. Lantas siapa saja selebriti yang tersandung kasus narkoba di tahun ini? Berikut telah dirangkum oleh Cuap-Cuap Kaleidoskop. Seolah tidak ada kapoknya, aktor Ibra Azhari kembali tersandung kasus yang sama untuk kelima kalinya. Ibra kembali ditangkap lantaran positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada 3 Januari 2024. Kasus ini menambah catatan hitam dalam dirinya yang sudah berulang kali terjerat pada kasus tersebut dan nampaknya belum menemukan titik jera. Chandrika Chika. Selebgram Chandrika Chika ditangkap di atas penyalahgunaan narkoba pada 22 April 2024 lalu.
jika ditangkap bersama 5 orang temannya di sebuah apartemen di daerah Kuningan, Jakarta. Jika mengaku bahwa ia telah mengkonsumsi obat terlarang itu selama 1 tahun terakhir. Ia akhirnya menjalani rehabilitasi dan kini telah menghirup udara bebas kembali. Pada 9 Mei 2024, aktor ikonik pemeran sitkom preman pensiun Epy Kusnandar ditangkap di warungnya di daerah Kalibata karena kasus narkoba. Epy terbukti memiliki narkotika jenis ganja dan mengaku mengkonsumsi barang haram itu karena menderita depresi serta tekanan darah tinggi. Epy dikenai pasal 127 atas penyalahgunaan narkotika dan wajib menjalani rehabilitasi yang kini telah selesai dijalaninya dan sudah beraktivitas seperti biasa. Penyanyi Virgon juga terjerat kasus narkoba pada Juni 2024. Ia ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis sabu beserta alat hisapnya. Saat penangkapan, Virgon tengah bersama seorang wanita di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Akibat perbuatannya, kini Virgon sempat dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Namun akhirnya ia diputuskan untuk menjalani rehabilitasi. Di tengah kisruh perselingkuhan dan perceraiannya dengan Tengku Dewi, Andrew Andika ditangkap atas kasus narkoba di kediamannya di Bogor pada 26 September 2024. Kepada polisi, Andrew mengaku mengkonsumsi obat terlarang itu karena depresi menghadapi permasalahan dalam keluarga. Andrew pun hanya dituntut menjalani rehabilitasi dan kini telah kembali beraktivitas normal. Tahun 2024 diisi dengan beberapa kabar duka yang datang dari kalangan selebriti. Mereka berpulang selepas menorehkan beberapa karya dan prestasi gemilang yang luar biasa dalam dunia hiburan. Kepergian sederet artis tersebut meninggalkan luka yang begitu dalam tak hanya bagi keluarga dan kerabat. Para fans dan masyarakat luas ikut merasa kehilangan. Lantas siapa saja artis kawakan yang meninggal dunia di tahun 2024? Pada awal Maret 2024, tepatnya tanggal 6, publik dihebohkan dengan meninggalnya komedian senior Polo pelawak Sri Mulat dalam usia 61 tahun. Kabar meninggalnya Polo pertama kali diketahui dari pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang menyebutkan dirinya wafat pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Anak sulung Polo Sri Mulat, Sebastian, menjelaskan kronologi meninggalnya sang ayah. Ia mengatakan ayahnya meninggal dunia karena sakit paru-paru yang diidap sejak lama. Sebelum tutup usia, sang ayah sempat membaik 3 hari belakangan ini setelah beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit. Aktor sekaligus mantan atlet olahraga softball Dony Kesuma meninggal dunia pada Selasa malam di usia 55 tahun. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Dony sempat menjalani pompa jantung manual. Usaha itu dilakukan ketika kondisi Dony menurun drastis. Namun sayangnya upaya tersebut tak membuahkan hasil yang baik. Mantan atlet softball itu dinyatakan tak bernyawa setelah tindakan tersebut. Aktris cantik Stevie Agnesia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 32 tahun dengan penuh misteri. Kabar tersebut sempat menggemparkan publik mengingat beberapa waktu lalu mantan istri Samuel Rizal itu pernah mengaku disantet. Kendati demikian, usut punya usut ternyata Stevie Agnesia mengidap kanker serviks. Hal itu ramai diungkap netizen pada kolom komentar yang dibuat oleh salah satu rekan artis. Sebelum meninggal dunia. Komika Priya Prayoga Pratama atau yang dikenal dengan sapaan Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa tanggal 9 April 2024. Ia meninggal di usia 34 tahun di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan pukul 06.38 waktu Indonesia Barat.
Sebelum tutup usia, Babe sempat mengidap anemia aplastik pada September 2023. Namun ia mengira dirinya terkena demam berdarah lantaran trombositnya menurun. Dokter yang memeriksa menduga Babe mengalami kondisi lain, sehingga ia diminta untuk menjalani prosedur pengambilan tulang belakang. Bintang sinetron tukang ojek pengkolan Sopyan Dado meninggal dunia pada Kamis 28 Maret 2024 pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Aktor senior itu menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Fatmawati dalam usia 55 tahun. Istri Sopyan Dado, Dianawati, mengatakan sang suami memiliki riwayat jantung sejak 2017 dan sudah bolak-balik berobat ke rumah sakit. Dinawati juga mengatakan suaminya itu memang sempat mengeluhkan lelah terus-menerus minum obat. Itulah yang terakhir diungkapkan almarhum kepada sang istri. Aktor senior Dorman Borisman meninggal dunia pada Selasa 7 Mei 2024 pukul 19.18 waktu Indonesia Barat. Dorman meninggal pada usia 73 tahun di Rumah Sakit Mohridwan Meuraksa, Jakarta Timur. Istri Dorman, Sukawati, menuturkan suaminya mengalami komplikasi penyakit sebelum meninggal dunia. Bahkan Dorman sempat menjalani amputasi kaki kanan sebelum meninggal dunia akibat komplikasi penyakitnya. Penyanyi legendaris Johnny Iskandar meninggal dunia pada Jumat 10 Mei 2024 pagi. Kabar meninggalnya pedangdut nyentrik ini membuat kaget kerabat bahkan keluarga. Menurut putrinya, sebelum ayahnya menghembuskan nafas terakhir, sempat live TikTok. Ia juga sempat mengajak ayahnya itu menyudahi live-nya, tapi pentolan PMR itu mengatakan belum mengantuk. Namun, keesokan harinya, penyanyi berusia 63 tahun itu mengaku sesak nafas dan langsung dibawa ke rumah sakit dan sempat mengucapkan nyawanya tak akan tertolong. Ya, emang orang gak sakit, sehat. Dan dia terus terang aja kalau gua kan gak pernah serius. Dia selalu bercanda. Apalagi kan dia dulu pernah beberapa kali ke ajang syuting. Ya, jadi kedekatan dia sama gue bukan baru karang-karang ini. Bahkan gue pernah ditanya sama dia, Gi, kita kenal berteman udah berapa lama ya? Udah lama juga, dari tahun 80-an. Dia nyaut, enak aja. Dari tahun 78. Nah, jadi 78 gue sebut. Ternyata gue sendiri udah lupa kalau dia itu udah pernah kenal ya. Aktris senior, akademisi, serta politikus Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober 2024 pukul 00.50 waktu Indonesia Barat. Kepergian istri dari penyanyi Ikang Fauzi di usia 61 tahun tersebut menurut keluarga sangat mendadak karena almarhumah disebut tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Ibunda dari Ciki Fauzi itu diduga mengalami sindrom kematian mendadak yang mengakibatkan dirinya tutup usia. Suami artis peran Jennifer Copen, Dali Wasing, meninggal dunia akibat kecelakaan pada Kamis 18 Juli 2024 pagi. Dali meninggal dunia di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan motor tunggal di Jalan Sunset Road, Kuta, Bali dini hari. Kecelakaan terjadi ketika Dali mengendarai sepeda motor Kawasaki di Jalan Seminyak dari arah utara ke selatan. Nahas, pria blasteran Thailand dan Belanda itu menabrak pembatas jalan karena kehilangan kendali motornya. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong saat menjalani perawatan. Penyanyi sekaligus artis peran Dina Mariana meninggal dunia pada Minggu 3 November 2024. Dina Mariana memiliki karir panjang yang menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda, termasuk anak sulungnya, Ezra Hivi. Ia memilih mengikuti jejak sang ibu di dunia musik. Kepergian Dina meninggalkan duka mendalam bagi Ezra dan penggemar setianya. Fuad Baraja, pesinetron senior Fuad Baraja dikabarkan meninggal dunia pada Jumat 6 Desember 2024. Kabar tersebut disampaikan artis peran Sahrul Gunawan melalui Instagram story pribadinya. Setelah angkat kaki dari dunia akting, Fuad Baraja diketahui menggeluti profesi terapis bagi perokok yang ingin lepas dari ketergantungan. Aktor senior Joshua Pandelaki meninggal dunia pada Sabtu 7 Desember 2024 di usia 65 tahun.
Hal ini dibenarkan oleh Lukman Sardi. Ia mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa Joshua meninggal dunia karena serangan jantung. Lukman mengatakan ia terakhir bertemu dengan Joshua saat syuting Kuasa Gelap. Selain itu, Lukman juga mengungkapkan Joshua adalah sosok yang rendah hati dan selalu membawa damai. Kehadiran Bu Hati adalah momen istimewa yang dinanti-nantikan oleh banyak pasangan suami istri, termasuk para selebriti tanah air. Tahun 2024 menjadi saksi bagi kebahagiaan sejumlah pasangan selebriti yang resmi menyandang status sebagai orang tua. Dari proses kelahiran yang penuh haru hingga cerita perjuangan para artis yang baru dikaruniai anak di usia yang tak lagi muda, semuanya menjadi kebahagiaan yang tak terkira. Siapa saja artis yang membawa kabar bahagia atas kelahiran anak mereka di tahun 2024 ini? Berikut deretan pasangan selebriti yang melahirkan di tahun 2024. Melahirkan menjadi momen yang membahagiakan bagi seorang ibu. Hal ini tengah dirasakan pula oleh presenter Mumu Gomez yang melahirkan anak pertamanya pada 5 Januari 2024 lalu. Kabar ini diumumkan melalui akun Instagram pribadi Mumu Gomez dan sang suami, Eno Retra. Mereka mengunggah beberapa potret proses persalinan hingga wajah mungil sang bayi. Selain itu, ia juga mengumumkan nama lengkap anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Mumu mengungkap bayinya lahir di usia kehamilan 38 minggu. Tasya melahirkan anak keempat pada Rabu 10 Januari 2024. Sembari kabarkan berseteru, Alavia alatas ibu Tasya nyatanya menemani dalam momen lahiran tersebut. Melalui unggahan Instagramnya, Tasya mengungkap rasa syukur atas kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembaran Tasya Farasya itu juga menyampaikan terima kasih atas perhatian kerabat dan keluarga kepadanya dan sang putri. Pada tanggal 22 Januari 2024, Memes Prameswari melahirkan bayi kembar berjenis kelamin perempuan. Perempuan yang pernah menjadi sinden di OVJ ini mengakui dirinya juga sampai mengalami baby blues. Tidak mudah untuknya mengurus bayi kembar karena banyak menyita waktu dan melelahkan. Menjadi ibu baru dan langsung mendapat 2 buah hati, ada ujian yang harus dilaluinya. Meski begitu, ia merasa beruntung suaminya tak lantas hanya diam. Ayah dari anak kembar tersebut ikut turun membantu saat dirinya merasa tidak sanggup. Sheila Marsha melahirkan anak kelimanya bernama Jared pada 26 Februari 2024. Perjuangan sudah dirasakan Sheila sejak awal kehamilan yang memang sejak awal tak direncanakan. Meski semula merasa marah karena hamil, mendengar janin tak berkembang juga membuat Sheila sedih. Naluri ibu membuatnya langsung menyesal dan meminta maaf kepada janin. Melahirkan dengan proses normal, anak kelima Sheila bobotnya mencapai 4,1 kg. Kontraksi dirasakan perempuan berusia 34 tahun itu selama hampir 24 jam. Artis senior Kiki Amalia bersyukur penantian panjangnya berbuah manis. Pada tanggal 28 Februari 2024, dirinya dikaruniai anak pertama dari pernikahan dengan Agung Nugraha yang berjenis kelamin perempuan. Di usia 42 tahun, Kiki melahirkan anak pertamanya secara normal. Sang suami mengaku dirinya sempat merasa takut melihat istrinya melahirkan di usia tak lagi muda. Pasangan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan menyambut kelahiran anak pertama mereka pada Rabu 20 Maret 2024. Bayi perempuan bernama Kiara Arunika Hasibuan itu lahir dengan berat badan 3,1 kg dan tinggi badan 51 cm. Sebelum persalinan, kehamilan Jessica Mila diketahui sudah mencapai lebih dari 40 minggu. Aktris 31 tahun ini sempat memperlihatkan bahwa dirinya sedang berjalan di treadmill. Ia juga aktif mengikuti kelas prenatal yoga bersama suaminya. Kabar bahagia datang dari pasangan Alyssa Soebandono dan Dude Harlino. Pesinetron itu melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin perempuan pada 22 April 2024. Bayi menggemaskan yang lahir dengan berat 3,67 kg dan panjang 48 cm itu diberi nama Aisyah Aulia Putri Harlino. Sedari dulu ingin punya anak perempuan, kini penantian Alyssa berakhir. Kehadiran baby Aisyah tentunya menambah kebahagiaan di dalam keluarga kecil pasangan yang menikah pada tahun 2014 ini. Tahun
Tahun 2024 juga menjadi tahun bahagia bagi pasangan Pamela Bowie dan Arman Gunawan. Pasalnya pada Selasa 28 Juni 2024, keduanya baru saja dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki. Momen kelahiran putra pertama Pamela dan Arman ini juga membuat mereka banjir ucapan manis dari keluarga dan sahabat. Nampak nuansa kebahagiaan juga terpancar dari keluarga kecil mereka. Via Valen melahirkan anak pertamanya di tanggal cantik 7/7/2024. Anak pertama Via dan Sefra Yolandi itu berjenis kelamin laki-laki. Via melahirkan secara sesar di sebuah rumah sakit di Surabaya. Dirinya dan sang suami sudah merencanakan kelahirannya di tanggal cantik. Ia pun melahirkan di jam tak terduga yang juga mirip tanggal dan bulan lahiran. Lengkap sudah kebahagiaan pasangan Denny Sumargo dan Olivia Alan. Rumah tangga mereka kehadiran bayi cantik bernama Gabriela Alan Sumargo sebagai anggota baru keluarga pebasket sombong itu. Wanita yang akrab disapa Ci Olive itu melahirkan putri pertamanya pada Sabtu 27 Juli 2024. Kabar bahagia itu diunggah Denny Sumargo di akun Instagram pribadinya. Ia mengucap syukur karena penantian panjang mereka berujung bahagia. Artis peran Tengku Dewi Putri melahirkan anak keduanya pada 31 Juli 2024 di sebuah rumah sakit daerah Tangerang Selatan. Tengku Dewi menjalani persalinan di tengah rumah tangganya yang sedang dalam proses cerai dengan Andrew Andika di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Wanita yang kerap disapa Dewi ini membeberkan saat persalinan anak keduanya tetap diazani oleh Andrew Andika. Artis sekaligus model Patricia Goh melahirkan putri pertamanya di salah satu rumah sakit di Bangkok, Thailand pada 28 Agustus 2024. Presenter kondang itu baru mengunggah foto kelahiran putrinya setelah 1 bulan melahirkan. Ia mengaku ingin menikmati waktu dengan buah hatinya yang setelah dilahirkan harus menjalani perawatan di NICU. Aktris Jessica Iskandar melahirkan anak berjenis kelamin perempuan pada Senin 2 Desember 2024. Setelah sang bayi lahir, Jessica Iskandar mengalami pendarahan hingga harus melakukan transfusi darah. Selama proses persalinan hingga terjadi pendarahan, wanita yang akrab disapa Jedar itu selalu ditemani suaminya Vincent Verhaag. Pria 32 tahun ini sempat merasa putus asa ketika sang istri berjuang hidup dan mati melahirkan anak ketiga mereka. Isa Sander Joko Sutono resmi menjadi kakak setelah ibunya Nikita Willy melahirkan adiknya bernama Nail Idrisa Joko Sutono pada Minggu 15 Desember 2024. Pesinetron itu memilih kelahiran anak keduanya dengan metode water bath alias persalinan di air yang berada di kolam bersalin berisi air hangat. Meski melahirkan di Amerika Serikat, rupanya istri dari Indra Priawan itu tak melupakan tradisi perawatan tradisional, akar budaya, dan tanah kelahirannya saat melalui masa nifas. Konten kreator sekaligus aktris Grita Agatha baru saja melahirkan anak pertamanya bertepatan dengan momen perayaan Hari Ibu pada 22 Desember 2024. Momen Grita melahirkan diunggah langsung di akun Instagram miliknya. Tak hanya penampilan cantik ketika melahirkan yang disorot, tetapi nama anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan yang bernama Agatha Hidayat itu juga menuai perhatian.